Aku adalah seorang gadis kaya yang dipaksa menikah dengan seorang tukang becak oleh keluargaku. Namun, di malam pertama, sesuatu membuatku tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa takdir membawaku bersamanya? Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Aku duduk di depan cermin besar, mengenakan gaun putih panjang yang dihiasi payet berkilauan. Gaun ini indah, tak bisa disangkal, tapi terasa seperti belenggu. Aku menatap bayanganku sendiri, mencoba memahami bagaimana seorang Nabila putri tunggal keluarga Hartono, pewaris perusahaan besar, berakhir di situasi seperti ini. Hari ini aku akan menikah. Tapi tidak dengan seorang pengusaha muda, bukan pula seorang pria yang setara denganku. Aku akan menikah dengan seorang tukang becak. Kenapa? Ayah? Kenapa harus aku? Tanyaku kemarin malam, dengan suara bergetar. Aku memohon jawaban, tapi ayah hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kau akan mengerti nanti, nak, jawabnya singkat, seolah-olah hidupku bukanlah sesuatu yang layak untuk dijelaskan. Itu membuatku semakin marah. Aku tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Keluarga kaya, dipuja banyak orang, tapi sebenarnya penuh dengan rahasia dan kebohongan. Aku mendengar desas-desus pelayan di rumah. Mereka bilang ini soal balas budi. Balas budi pada seorang tukang becak? Konyol. Bahkan jika ia menyelamatkan nyawa ayah sekalipun, apa itu berarti aku harus mengorbankan seluruh hidupku? Waktu terus berjalan. Aku bisa mendengar keramaian di aula utama. Musik lembut mengalun, menyambut tamu-tamu yang datang. Mereka semua akan tersenyum manis, berpura-pura bahagia untukku, padahal aku tahu betapa lucunya mereka menganggap pernikahan ini. Aku membayangkan bisik-bisik mereka nanti. Lihat, Nabila menikahi tukang becak. Apa yang terjadi pada keluarganya? Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Ibu masuk. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Sayang, sudah waktunya, katanya lembut. Aku ingin marah, ingin berteriak padanya, tapi lidahku keluh. Apa gunanya melawan? Semua ini sudah diputuskan tanpa persetujuanku. Aku berdiri, mengangkat gaun yang terasa berat, seperti beban yang harus kupikul seumur hidup. Di aula, aku melihat dia, Arman. Ia berdiri di ujung karpet merah dengan jas sederhana. Terlihat tidak pada tempatnya di tengah kemewahan ini. Wajahnya tenang, tapi matanya, ada sesuatu di sana. Ketulusan? Penyesalan? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, dia adalah simbol penghinaan terbesar dalam hidupku. Prosesi berlangsung lambat. Rasanya setiap langkah menuju altar adalah penderitaan. Aku tidak melihat tamu-tamu, tidak mendengar musik, hanya suara detak jantungku sendiri yang berdentam kencang. Ketika akhirnya sampai di sisinya, ia menatapku dengan senyuman kecil, tapi aku tidak membalasnya. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya terlalu lama. Aku bersedia. Suaraku terdengar datar saat menjawab pertanyaan penghulu. Kalimat yang seharusnya melambangkan cinta ini terasa seperti hukuman mati bagiku. Namun, di dalam hatiku, ada suara kecil yang bertanya-tanya. Mengapa Arman terlihat begitu tenang? Apakah ia tahu apa yang kurasakan? Ataukah ia juga hanya seorang korban dalam permainan aneh yang dirancang keluargaku? Setelah semua tamu pergi dan pesta usai, aku duduk di kamar yang kini disebut sebagai kamar pengantin. Ruangan ini besar dan megah, tapi terasa dingin. Aku memandang ke sekeliling, mencoba mengusir perasaan hampa yang terus menghantuiku. Di sudut ruangan, Arman duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Dia tampak tidak tahu harus berkata apa. Dan aku pun tak berniat membuka percakapan. Aku bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Apakah dia merasa beruntung bisa menikahi gadis kaya sepertiku? Atau apakah dia juga merasa terjebak dalam pernikahan ini? Ketika ia akhirnya mengangkat kepala, matanya bertemu denganku. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin, katanya pelan. Suaranya lembut, tanpa nada mengancam, tapi aku hanya mendengus. Jangan sok bijak. Kau tahu kau bukan siapa-siapa di sini, jawabku tajam. Aku ingin menyakitinya, membuatnya mengerti betapa rendah aku memandangnya. Tapi anehnya, dia tidak marah. Dia hanya menundukkan kepala lagi, seolah-olah menerima semua penghinaan itu tanpa perlawanan.
Waktu terasa berjalan lambat. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus mengembara. Aku ingat kembali saat ayah memaksaku untuk menerima lamaran ini. Kau tidak akan mengerti sekarang, tapi percayalah, ini yang terbaik, katanya waktu itu. Aku ingin percaya padanya. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada hal baik yang datang dari pernikahan ini. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja terbit, dan aku keluar ke balkon untuk menikmati udara pagi. Tapi aku terkejut melihat Arman sudah ada di sana, duduk di lantai dengan secangkir teh di tangannya. Maaf, aku tidak tahu kau akan ke sini, katanya sambil bangkit berdiri. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku dengan nada dingin. Aku suka pagi. Udara segar membantu pikiranku jernih, jawabnya. Ucapannya sederhana, tapi ada ketenangan dalam suaranya yang membuatku terdiam sejenak. Aku memperhatikan dia berdiri di sana, mengenakan kemeja putih lusuh. Dia tidak seperti pria kaya yang biasa kutemui, tapi ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Namun, aku segera mengingat kembali siapa dia. Dia adalah seseorang yang dipaksakan masuk dalam hidupku. Kau tahu, bukan? Kau hanya berada di sini karena rasa kasihan keluargaku, kataku, mencoba menegaskan posisiku. Ia menatapku, kali ini langsung ke mataku. Aku tahu, jawabnya singkat. Tapi di balik kata-katanya, aku menangkap sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman. Hari itu berlalu dengan keheningan canggung di antara kami. Namun, aku mulai sadar, Arman bukan sekadar pria biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak sesuai dengan gambaran seorang tukang becak. Entah itu keberanian, ketenangan, atau mungkin rasa percaya diri yang ia sembunyikan di balik kesederhanaannya. Tapi aku menepis semua pikiran itu. Bagiku, dia tetaplah orang asing yang tidak seharusnya berada di sisiku. Hari itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setelah sekian banyak formalitas, kami kembali ke kamar. Aku masih memakai gaun pengantin, meskipun rasanya berat dan sesak, seperti perasaan yang mengungkung dadaku. Arman duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar. Ia tampak nyaman dalam keheningan, sementara aku gelisah dalam pikiranku sendiri. Aku mencoba membuka percakapan, bukan karena ingin berbicara dengannya, tetapi karena ingin tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Kau tidak merasa aneh berada di sini? Di ruangan ini? Di rumah ini? Tanyaku dengan nada tajam. Dia menoleh perlahan, matanya bertemu denganku. Tentu saja aku merasa aneh, jawabnya jujur. Tapi aku tidak punya pilihan, sama seperti kau. Kata-katanya membuatku tercengang. Aku mengharapkan pembelaan atau bahkan rasa malu, tapi dia justru menunjukkan kejujuran yang tidak kusangka. Aku bangkit dari tempat tidur, melepas mahkota kecil yang sejak tadi terasa berat di kepalaku. Jangan sok tahu tentang apa yang kurasakan, kataku sambil menahan kemarahan. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Dan kau juga tidak tahu apa-apa tentang hidupku, balasnya tenang. Ucapannya sederhana, tapi menyengat seperti cambuk. Aku merasa ditantang, tapi untuk alasan yang tidak ku mengerti, aku tidak membalas. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku duduk di tepi tempat tidur, memunggungi Arman. Pikiranku berkecamuk, berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi tak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tahu tidak ada jalan keluar. Ayah telah memastikan itu. Tiba-tiba aku mendengar suara kursi berderit. Aku menoleh dan melihat Arman bangkit berdiri. Aku akan tidur di sofa, katanya pelan. Kau bisa istirahat dengan tenang di tempat tidur. Aku tertegun. Tawaran itu seharusnya membuatku lega. Tapi entah kenapa aku justru merasa aneh. Kenapa kau melakukan ini? Tanyaku, mencoba mencari celah untuk menyerangnya. Apakah kau mencoba terlihat seperti pahlawan? Atau kau hanya ingin aku merasa bersalah? Dia tersenyum tipis, bukan senyum penuh kemenangan, tapi senyum yang seolah-olah memahami kemarahanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak di sini untuk membuat hidupmu lebih sulit, jawabnya. Aku tahu kau tidak menginginkan ini. Aku juga tidak. Tapi kita harus melewati ini bersama.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar tulus, tapi aku masih belum bisa mempercayainya. Bagaimana aku bisa mempercayai seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupku tanpa permisi? Malam itu aku tidur di tempat tidur besar sendirian. Arman benar-benar tidur di sofa, seperti yang dia katakan. Aku mendengar napasnya yang teratur dari kejauhan, dan itu membuatku semakin gelisah. Ada sesuatu tentang dia yang membuatku bingung. Dia tidak seperti pria yang kuharapkan, tapi juga tidak seperti pria yang pantas untuk dihina. Saat malam semakin larut, aku terjaga, memandangi langit-langit kamar. Pikiranku kembali ke masa kecilku. Ada kenangan samar yang tiba-tiba muncul, sebuah ingatan yang kusimpan jauh di dalam hati. Seorang pria muda yang menyelamatkanku dari bahaya. Aku tidak tahu mengapa, tapi wajah Arman samar-samar mengingatkanku pada pria itu. Aku menepis pikiran itu. Itu mustahil, bisikku pada diri sendiri. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa bahwa pernikahan ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang bisa kupahami saat ini. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di meja makan besar bersama keluarga. Ayah dan ibu tampak sibuk berbicara tentang rencana bisnis, seolah tidak ada yang berubah. Hanya aku yang merasa dunia telah jungkir balik. Di sudut ruangan, Arman duduk dengan tenang, memegang cangkir teh seperti tamu yang diundang secara mendadak. Aku masih berusaha mengerti mengapa ini terjadi. Tidak ada penjelasan yang masuk akal selain alasan yang terdengar seperti dongeng. Balas budi. Balas budi kepada seorang tukang becak? Rasanya terlalu aneh untuk diterima. Namun, pertanyaan itu terus mengusikku, menuntut jawaban yang lebih jelas. Setelah sarapan, aku mendekati ayah di ruang kerjanya. Aku ingin bicara, kataku, berusaha menahan emosiku. Ayah mengangkat alisnya, memberi isyarat agar aku duduk. Kenapa kau melakukan ini padaku, ayah? Aku pantas tahu alasan sebenarnya. Lanjutku. Ayah menarik napas panjang, menatapku dengan sorot mata yang jarang kutemui sebelumnya. Kau ingat kecelakaan saat kau berumur 9 tahun? Tanyanya. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku ingat. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Hari itu aku hampir tertabrak truk di depan sekolah. Tapi seseorang menarikku tepat waktu. Ya, aku ingat. Jawabku perlahan. Tapi apa hubungannya dengan semua ini? Orang yang menyelamatkanmu adalah Arman, kata ayah. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak nyata. Dia hanya seorang remaja saat itu, tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Tanpa dia, kau mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Aku mencoba mencerna kata-kata ayah, tapi semuanya terasa terlalu cepat. Ingatan samar tentang seorang pria muda yang menarikku dari jalan tiba-tiba muncul di benakku. Wajah itu bisa jadi memang Arman. Tapi aku tidak ingin percaya. Jadi hanya karena itu, kau menikahkanku dengannya? Itu tidak masuk akal. Ayah, seruku. Ini bukan hanya soal balas budi, Nabila. Ayah menjawab dengan tegas. Ini soal menghormati hidup yang telah ia selamatkan. Aku tidak bisa membayar apa yang telah dia lakukan untukmu dengan uang. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih yang sejati. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana aku bisa menerima bahwa hidupku diatur oleh peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu? Namun, dalam hatiku, aku mulai merasa campuran antara kekaguman dan kebingungan. Mengapa Arman tidak pernah mengungkapkan ini sebelumnya? Mengapa dia menerima pernikahan ini tanpa mengungkit apa yang telah dia lakukan? Ketika aku keluar dari ruang kerja ayah, aku melihat Arman berdiri di teras. Angin pagi menyibakkan rambutnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar tukang becak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi satu hal jelas. Pernikahan ini bukan sekadar permainan kekuasaan keluargaku. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus kupahami sebelum aku benar-benar menghakimi Arman. Hari itu aku tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
Setiap kali aku memandang Arman, pikiranku kembali pada cerita ayah. Apakah benar pria sederhana ini adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawaku? Mengapa aku tidak pernah tahu sebelumnya? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Setelah makan siang, aku menghampiri Arman yang sedang membersihkan becaknya di halaman belakang. Dia terlihat begitu tenang, seperti tidak ada beban yang menghimpitnya. Arman, panggilku ragu. Ia menoleh, terlihat sedikit terkejut aku memanggil namanya. Ada apa, Nabila? Tanyanya sopan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata ayah masih membebani pikiranku, tapi aku tidak ingin langsung menanyakannya. Kenapa kau tidak pernah menolak pernikahan ini? Tanyaku akhirnya, mencoba menyelami pikirannya. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. Karena aku merasa ini bukan tentang aku atau kau. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Jawabnya pelan. Aku juga tidak menginginkan ini pada awalnya. Tapi setelah memikirkannya, aku tahu aku tidak bisa mengabaikan apa yang telah keluarga kau berikan padaku. Balas budi, potongku dengan nada tajam. Ia tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak menandakan kebahagiaan. Lebih dari itu, jawabnya. Hidupku pernah berada di titik nol, Nabila. Jika bukan karena keluargamu, aku mungkin tidak akan menjadi siapa-siapa. Jawabannya membuatku semakin bingung. Apa maksudnya? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku berhenti. Seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa terima kasih. Malam itu, aku memutuskan untuk mendekati ibu. Aku yakin dia tahu lebih banyak tentang Arman daripada yang ia biarkan terlihat. Bu, aku perlu tahu lebih banyak tentang dia, kataku, mencoba terdengar tenang meskipun hatiku gelisah. Ibu menatapku sejenak sebelum akhirnya menjawab. Arman adalah pria yang baik, Nabila. Dia mungkin sederhana, tapi hatinya tulus. Kami tidak hanya menghormati apa yang dia lakukan untukmu, tapi kami juga percaya dia bisa membuatmu bahagia, jika kau memberinya kesempatan. Kata-kata ibu membuatku semakin bingung. Aku tidak bisa memahami bagaimana seseorang seperti Arman bisa membawa kebahagiaan dalam hidupku. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam diriku. Perasaan ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Aku kembali ke kamar malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tahu ada rahasia besar yang belum terungkap, dan aku tidak akan bisa tenang sampai aku menemukannya. Untuk pertama kalinya, aku memandang pernikahan ini bukan sebagai kutukan, tapi sebagai teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Hari itu, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ada sesuatu tentang Arman yang tak bisa kupahami, dan aku merasa ada kunci dalam masa lalunya yang bisa menjelaskan semuanya. Saat dia keluar untuk bekerja, menjemput penumpang dengan becaknya, aku mendatangi kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya di rumah kami. Ruangan itu sederhana, hanya ada kasur kecil, lemari kayu tua, dan meja kecil yang di atasnya terletak sebuah buku catatan. Aku ragu untuk menyentuhnya, tapi rasa ingin tahuku terlalu kuat. Aku membuka buku itu perlahan, dan hal pertama yang kulihat adalah tulisan tangan yang rapi. Halaman pertama berisi catatan pendek, seolah-olah sebuah diari. Hari ini aku bertemu Nabila untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia tidak mengenaliku, dan itu wajar. Aku hanya seorang bocah dekil waktu itu. Tapi aku ingat semuanya. Wajahnya yang ketakutan saat aku menariknya dari jalan, dan rasa syukur yang kulihat di mata ayahnya. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Aku membaca berulang kali kalimat itu. Benarkah dia? Apakah dia benar-benar pria yang menyelamatkanku dulu? Hatiku berdesir aneh. Aku menutup buku itu dengan cepat ketika mendengar langkah kaki mendekat. Dengan tergesa-gesa, aku keluar dari kamar itu, berusaha menguasai diriku. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi Arman langsung. Ketika dia kembali dari pekerjaannya, aku menunggunya di ruang tamu. Dia tampak lelah, tapi tetap memberiku senyum kecil. Kau mencariku? Tanyanya lembut.
Aku ingin bertanya. Jawabku cepat. Apa kau benar-benar pria yang menyelamatkanku saat aku kecil? Dia terdiam, menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Kenapa kau ingin tahu? Tanyanya akhirnya. Karena aku butuh tahu alasan sebenarnya kenapa kau di sini. Jawabku tegas. Aku butuh tahu siapa kau sebenarnya, Arman. Dia menarik napas panjang, lalu duduk di sofa. Ya, aku pria itu, katanya pelan. Tapi itu bukan alasan utama aku di sini. Aku di sini karena aku percaya kita dipertemukan untuk alasan yang lebih besar daripada sekadar balas budi. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang ia ungkapkan. Apa maksudmu? Alasan yang lebih besar? Tanyaku, berusaha memahami. Tapi dia hanya tersenyum tipis dan berkata, kau akan tahu pada waktunya. Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Rahasia ini semakin dalam, dan aku merasa semakin terperangkap di dalamnya. Namun, di balik semua kebingungan itu, aku juga mulai merasakan sesuatu yang baru. Sebuah rasa ingin mengenalnya lebih jauh, bukan hanya sebagai pria asing yang tiba-tiba menjadi suamiku, tetapi sebagai seseorang yang telah terhubung dengan hidupku jauh sebelum aku menyadarinya. Malam itu, keheningan terasa begitu tegang. Aku tidak bisa tidur. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalaku. Kau akan tahu pada waktunya, katanya, meninggalkanku dalam kebingungan yang semakin dalam. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan kami di masa lalu. Aku akhirnya memutuskan untuk menghadapinya lagi, kali ini tanpa rasa ragu. Aku menemukannya duduk di balkon, memandang ke arah langit malam. Arman, aku butuh jawaban. Sekarang, kataku tegas. Dia menoleh, tampak terkejut melihatku, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku sudah cukup lama hidup dalam kebingungan, lanjutku. Jika kau benar-benar pria yang menyelamatkanku, aku menghargai itu. Tapi aku ingin tahu, kenapa kau menerima pernikahan ini? Kenapa kau tidak menolaknya seperti aku? Arman menarik napas dalam sebelum akhirnya menjawab. Karena aku berjanji pada ayahmu, katanya pelan. Bukan hanya untuk menikahimu, tetapi untuk melindungimu seumur hidupku. Aku terkejut. Janji? Apa maksudmu? Tanyaku. Dia menatapku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran kesedihan dan keteguhan. Ayahmu pernah menyelamatkan hidupku, Nabila. Aku hanyalah seorang bocah yatim piatu waktu itu, hidup di jalanan. Tapi ayahmu memberiku tempat tinggal, makanan, dan pendidikan. Dia percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang peduli. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tidak pernah tahu ayah melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa kau harus menikahiku? Kenapa tidak cukup dengan membalas budi tanpa pernikahan ini? Tanyaku dengan nada gemetar. Karena ayahmu percaya hanya melalui pernikahan ini aku bisa benar-benar menjaga dan melindungimu, jawabnya. Dia tahu kau keras kepala, dan dia tahu aku adalah orang yang cukup sabar untuk menghadapi itu. Aku menerima pernikahan ini bukan karena aku ingin hidup nyaman di rumah besar ini, tetapi karena aku ingin menepati janjiku pada ayahmu. Aku merasa air mata mengalir di pipiku. Selama ini aku berpikir pernikahan ini hanyalah jebakan, cara ayah untuk memaksaku. Tetapi ternyata ada alasan yang jauh lebih mendalam. Sebuah cerita yang menyatukan hidup kami tanpa aku sadari. Arman mendekat, suaranya lebih lembut. Aku tidak meminta kau untuk mencintaiku sekarang, Nabila. Aku hanya meminta kau untuk memberiku kesempatan. Bukan sebagai suamimu, tetapi sebagai seseorang yang ingin melihatmu bahagia. Malam itu, aku merasa tembok yang selama ini kubangun di sekitarku mulai runtuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, aku melihat Arman bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai bagian dari takdir yang telah dituliskan untukku. Cerita selesai. Hidup seringkali menyimpan rahasia yang tidak kita sadari, menghubungkan takdir kita dengan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun,
bisa mengubah hidup seseorang. Kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia, bahkan bisa menjadi jembatan menuju kebahagiaan dan makna yang lebih dalam. Terkadang, cinta dan penghargaan tidak langsung terlihat di awal, tetapi perlahan tumbuh ketika kita mulai memahami seseorang lebih dalam. Jangan pernah meremehkan arti sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mengenal, untuk memberi, dan untuk mencintai. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat untuk selalu menghargai kebaikan orang lain dan tidak mudah menghakimi tanpa memahami sepenuhnya. Setiap orang memiliki cerita, dan dalam setiap cerita, ada pelajaran yang bisa kita petik. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.